Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Laga leg pertama semifinal Coppa Italia antara AC Milan dan Inter berakhir dengan skor 1-1. Tammy Abraham membawa Milan unggul lebih dulu di babak kedua, tetapi Hakan Calhanoglu menyamakan kedudukan pada menit ke-67 lewat tembakan keras yang akurat. Meski terus menekan dan menciptakan banyak peluang, Inter gagal mencetak gol kemenangan. Setelah pertandingan, pelatih Simone Inzaghi memberikan komentarnya mengenai jalannya pertandingan. Derby ini berjalan intens. Kami sebenarnya bisa unggul lebih dulu di babak pertama lewat peluang De Vrij dan Fratesi. Kemudian mereka mencetak gol, tapi saya pikir kami bermain lebih baik, menciptakan banyak peluang melawan tim kuat yang punya pemain berkualitas. Di pertandingan ini, Hakan Calhanoglu dipercaya mengawal lini tengah Inter Milan sejak menit pertama. Ex-pemain AC Milan itu tampil apik untuk mengontrol jalannya pertandingan. Calhanoglu sosok yang berpengaruh dalam membantu Inter dalam membongkar pertahanan Milan. Ia bisa mengkreasikan beberapa peluang bagi rekan-rekannya. Selain itu, ia juga memberikan bonus gol yang membuat Inter lolos dari kekalahan. Selain itu, gol yang ia ciptakan sangat apik dengan tendangan keras dari luar kotak penalti. Gelandang asal Turki itu mencetak gol ketiganya dalam derby dan yang keempat dari luar kotak penalti musim ini, lebih banyak dari pemain lain di Serie A dalam semua kompetisi. Pemain Calhanoglu pun mendapat rating paling tinggi di laman Footmob, yakni 8,4. Ia pun layak mendapat penghargaan Man of the Match. Setelah pertandingan, Calhanoglu memberikan komentarnya. Pertandingan hari ini berjalan seimbang. AC Milan punya beberapa peluang, begitu juga kami. Di babak kedua, kami lebih menekan, tapi kami kebobolan gol yang seharusnya bisa dihindari. Yang terpenting adalah kami tidak kalah, karena masih ada leg kedua. Meski derby selalu spesial, Calhanoglu menegaskan bahwa timnya kini harus fokus ke pertandingan selanjutnya. Sekarang kami harus fokus ke laga melawan Parma. Itu adalah pertandingan penting untuk mencapai target besar kami. Soal derby, kami akan memikirkannya nanti saat waktunya tiba. Inter Milan dipastikan tidak akan diperkuat oleh Denzel Dumfries dalam leg pertama perempat final Liga Champions melawan Bayern Munich. Menurut laporan FC Inter 1908, wingback asal Belanda itu harus menepi setidaknya 3 hingga 4 pekan akibat cedera otot. Simone Inzaghi awalnya berharap Dumfries bisa pulih tepat waktu untuk laga tandang ke Allianz Arena, tetapi proses pemulihan tidak berjalan sesuai harapan. Pemain berusia 28 tahun itu kemungkinan harus menjalani perawatan selama sebulan sebelum bisa kembali ke lapangan. Sementara itu, Federico Di Marco hanya menjadi pemain cadangan saat laga Coppa Italia melawan Milan. Namun keputusannya untuk tidak dimainkan murni alasan teknis, karena Inzaghi tidak ingin mengambil resiko setelah Di Marco baru saja pulih dari cedera. Berita baiknya, menurut Sky Sport ada keyakinan di Inter untuk kembalinya Lautaro Martinez saat bertandang ke Parma. Kapten Nerazzurri siap kembali beraksi setelah absen di 2 pertandingan Inter melawan Udinese dan Milan.
Setelah satu musim bermain di Turki bersama Besiktas, masa depan Ciro Immobile berpotensi kembali ke Italia. Menurut laporan Fanatik, mantan penyerang Lazio tersebut kini dikaitkan dengan kepindahan ke Inter Milan. Laporan menyebutkan bahwa Immobile telah meminta agennya untuk mencari klub baru untuk musim depan. Dari Italia, Inter dikabarkan menunjukkan ketertarikan dan Immobile sendiri disebut terbuka dengan kemungkinan kembali ke Serie A. Jika kepindahan ini terwujud, Immobile berpotensi bereuni dengan Simone Inzaghi, pelatih yang pernah membimbingnya saat di Lazio. Hal ini bisa menjadi faktor yang membuatnya lebih nyaman untuk kembali berkompetisi di level tertinggi sepak bola Italia. Inter Milan telah meningkatkan upaya mereka untuk mendatangkan pemain sayap Marseille Luis Henrique. Menurut laporan media Prancis Foot Mercato yang dikutip oleh FC Inter 1908, pembicaraan antara klub mengenai masa depan pemain Brasil itu sedang berlangsung. Luis Henrique telah menjadi target utama juara bertahan Serie A menjelang jendela transfer musim panas. Namun mereka tampaknya tidak ingin membuang waktu dan telah menghubungi pihak Likuan untuk membicarakan kemungkinan transfer. Sebagai salah satu pemain terbaik Likuan, Henrique tidak akan meninggalkan Stade Velodrome tanpa biaya transfer yang besar. Marseille sendiri telah menetapkan harga 30 juta euro untuk aset berharga mereka. Meski demikian, Inter bisa berusaha menurunkan harga tersebut dengan memanfaatkan hubungan baik mereka dengan Les Olympians. Inter terus bergerak dalam mencari bek tengah baru untuk musim depan. Menurut laporan FC Inter News, pemandu bakat Nerazzurri hadir di Stadio Ligi Penso pada Sabtu lalu untuk mengamati Sam Beukema dari Bologna dan Jay Itzes dari Venezia dalam laga Serie A antara kedua tim. Beukema, bek asal Belanda berusia 25 tahun, telah lama masuk radar Inter, tetapi Bologna mematok harga tinggi, sekitar 30 juta euro yang membuat transfernya cukup sulit. Sebagai alternatif, Inter juga mempertimbangkan Jay Itzes, bek tengah Venezia yang dinilai sebagai opsi menarik dengan harga lebih terjangkau. Venezia disebut siap melepas pemain 23 tahun itu dengan bandrol sekitar 10 juta euro. Dengan perburuan bek yang semakin intens, Inter tampaknya bersiap untuk memperkuat lini pertahanan mereka guna mempertahankan dominasi di Serie A serta bersaing di kompetisi Eropa musim depan. Menurut Gazzetta dello Sport, Inter dan AC Milan terus bersaing dalam sepak bola. Tetapi di luar lapangan, mereka tetap sejalan dalam rencana jangka panjang untuk membangun stadion baru di area San Siro. Bulan lalu, kedua klub mengajukan tawaran bersama kepada pemerintah kota Milan untuk membeli Stadio Meazza beserta lahan sekitarnya. Rencana tersebut mencakup pembelian sebagian besar pembongkaran stadion lama serta pembangunan stadion baru di area yang sama. Stadion baru yang direncanakan akan memiliki kapasitas 71.500 kursi dan diperkirakan menelan biaya 1,25 miliar euro. Proyek ini menjadi langkah strategis bagi kedua klub untuk meningkatkan pendapatan, memperbaiki fasilitas, dan menyesuaikan diri dengan standar modern sepak bola Eropa.